Al-alim Habibullah walau kana fasikon. Orang alim itu kasih Allah. Ini kata Imam Ghazali. Walau kana fasikon, walaupun fasik. Kenapa? Orang kalau udah dikasih ilmu berarti dia tahu mana benar, mana salah. Beda sama yang sok. Alim, contohnya alim minum khamr. Paham? Begitu saja haram, haram. Gak berubah. Tapi kalau yang ngaji, yang cuma gini dan doang, dapat wangsit. Semalam dapat ini. Wangsit apa lagi? Cocok kalau wangsit. Makanya kalau bahasa saya musbahah, ada orang abid, gento, goblok. Ini alim, nakal. Itu masih penting alim. Kan kalau alim itu benar walaupun dia ngelakuin kadang-kadang banyak. Abid itu sotoy. Ini hitam. Banyak ngeledek sih. Tapi belajar nggak mau. Kadang-kadang ngomong pakai sendiri, menurut diri sendirinya. Itu kadang-kadang setan masuk di pribadinya karena nggak ngaji. Ya, wah saya dapat isyarat ini. Isyarat. Buat wangsit. Saya boleh ngawinin bini lu. Aduh. Itu yang begitu yang rusak itu. Aliran baru. Tahu setungnya dari mana itu? Bukan dari PLN. Ingat cerita di talim kan? Di masjid yang satu yang pinter tidur, pinter pintu. Yang satu yang ambil pinter mah kagak cuma pintu contoh. Tapi sholat. Setan mau masuk. Kanjeng Nabi lihat, Kanjeng Nabi lihat. Tan, ngapain di situ? Pada masuk bedain. Apa coba setan? Kanjeng Nabi. Ada yang tidur di jalan. Lah emang apa? Takut sama yang tidur yang lupa ngapa-ngapain dulu, kain aja. Kalau ntar ketenggor, kena bangun, waduh, saya nggak jadi ganggu dia. Ini orang juga aneh. Orang nggak, walaupun kita puas juga bohong. Itu sampai segitunya, bukan ngeredahin api, tapi punya ilmu supaya nggak sesat. Makanya di ngaji itu ada sanad begitu. Coba kita kalau nggak ngaji tahu benar dari mana? Kan dia tahu dari ngaji. Kata siapa? Kita kata guru gua. Kata gurunya lagi. Terus sampai Kanjeng sambung. Terus siapa tahu? Google. Google dari siapa? Nggak tahu. Google. Kalau buat cross check boleh. Kata ajunan anu nih di kitab anu. Kan ada sumber. Dibuka kitab dari Google. Nah, alat bantu mah boleh. Tapi jangan jadi sandal. Kalau sandalnya jatuh dan paham ya? Jadi kalau ngomong ini kaidah Imam Hasan Basri ini ngomong etik. Tapi kalau ngomong hadis kata Nabi dosanya 2. Kalau tahu nggak ngasih tahu, nah itu double. Walaupun dia tukang ngelaku, paham? Jadi kalau ngomong Islam begini, goblok dosa, pinter yang ngamalin dosa. Berarti dituntut yang pinter yang ngamalin. Jangan jadi goblok jangan. Pinter masih penting. Sampai aku pernah ngomong begini, cuma ini rahasia yang ngaji aja kan. Itu di Subhan ada, ya kan? Apa? Fa'alipun fi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Zubat itu ada kata-kata begini, orang yang alim tapi nggak ngamalin ilmunya itu mu'adzab, disiksa gara-gara nggak mau ngamal min qabli ubadil wasan, sebelum orang yang nyembah berhala. Kan kalau secara rasio akliyah, wah duluan dong, ya kan?
Rugi dong. Rugi dong. Udah ngaji, intan cuma ngamalin, tetap di sini sebelumnya nyembah berhala lagi. Kan kalau secara akudah Ustaz, hina banget itu. Ternyata apa? Kata Abi, ya sebelumnya nyembah berhala disiksa duluan. Karena dia alim, nanti diangkat duluan juga. Disiksa apa tetap di sini, tapi diangkat dulu gara-gara paham? Cuma ini rahasia yang ada, yang ngaji. Tapi emang mau disiksa. Yang paling enak wa'mal bil usyrikas zakah, ya kan? Kalau punya ilmu banyak, ya jangan semua diamalin. Maksudnya jangan, kalau bisa ya semua diamal. Kalau nggak mampu usyur 1/10, 2,5%. Itu takhruj bi nuril ilmi. Nanti kamu keluar dengan cahaya ilmunya. Paham? Itu kelebihan orang yang punya ilmu. Jadi kalau orang yang punya ilmu, walau ngamal di 1/10 dari ilmunya, nanti dia keluar itu takhruj bi nuril ilmi, dari kesesatan, kebingungan. Kalau mau ngamalin, punya ilmunya aja udah anugerah. Nggak semua orang Allah kasih dua ilmu. Pilihan kan? Pilihan. Ini aja yang ngaji berapa? Bandingin yang nggak ngaji berapa? Berapa persen? Yang ngaji apa yang nggak ngaji? Lalu ngomong itu majlis segini gitu. Kalau yang segagah hadir aja semua. Kagak muat. Itu yang ngaji bukan orang kagak. Orang mana tahu? Orang kagaknya ngomong. Tapi itu penyakit sama saya berarti di mana-mana juga begitu. Biasanya. Dulu di Boya apa? Markas PKI, kan? Rasanya pas saya berarti. Ini yang ngaji jauh semua, yang satu jarang. Ada 1, 2. Yang saya ciri-ciriin begitu. Kan? Itu kan kayak ya, tapi ada juga mungkin saya belum nemuin ya, biasanya. Allah ini perlu seorang alim biasanya ke tempat-tempat gelap. Nah, ayo kan, ya, sampai di tempat terang. Jadi balik kata-kata Sayyidina Hasan Al-Basri ini ngomong etika, saya bilang ya. Adapun kita kalau nggak mau dosa, ya nggak dobel. Udah tahu di hukumnya haram, bilangin haram. Walaupun kita doyan, jujur aja doyan, saya doyan. Tapi saya nggak berani ngehalalin, kufur, haram. Serangan pacar, haram. Saya doyan, Ini di rumah kemarin kan, udah begitu kan rada ngeri, ya kan? Punya saudara, kasihan justru. Ke istri saya, kasihan si Anu katanya, dia kan nggak kumpul, punya anak. Mintain dah satu minyaknya. Waduh, penyakit ini. Ini kasihannya nggak beres. Maksudnya baik, caranya salah. Ingat cerita yang mulia membelabar kan? Minum susu, ya kan? Aku akan ceritain. Begitu minum susu kalau pagi sarapan, biasanya terengginas, ini duha, ini malam wali itu mah wali ya, lemes terus. Soalnya kelihatan, ini kenapa badan? Langsung ngerasa begitu, ya Allah, kenapa ini biasanya semangat sama duha, bukan sholat subuh. Duha ini kenapa ini? Kok jadi lemes begini? Dicek sama beliau apa yang dimakan tadi ya? Rasa sarapan kayak biasa, ada sih kentang, nasi uduk biasa. Gua dibeli nama ada satu yang spesial susu. Susu dari mana? Di cross check. Jadi oh ini ada yang ngasih dari si Antri, si Habib, si Anu. Panggil. Nanti ngasih susu ya? Iya. Susu dari mana? Ketat. Tadi pagi saya lewat kandang sapi gitu.
lihat susu, ingat yang mulai mau berhambat pengen ngasih, cuman bukan susu saya, akhirnya saya ambil. Ya Allah. Oh, begitu, pantesan anak gak kuat ibadah Tuhan. Mana? Panggil yang punya sapinya. Dipanggil lah ya kata yang punya sapi. Itu, nanti anak bikin salah katanya. Oh, gak apa-apa Min. Itu susu diminum siapa? Ini paham? Nah, kalau begitu tiap hari saya gitu. Tadi mau dibayarin malah udah kalau buat Habib setiap hari saya kasih. Ada dipanggil juga sih. Cuman itu jadi pelajaran aja. Waduh, tak dulu ini minyaknya mah cuma seliter. Apesnya ini. Coba 300.000 enak ini. Buat makan sekali kan lumayan ini. Apa kamu kecil? Cuma ini apesnya berapa? Aduh, apesnya 5 tahun. Prabowo naik. Ntar ngasih susu, tapi 2020 sendiri. Keburu nggak ada Prabowo-nya. Bagus maksudnya, cuman caranya salah. Makanya kudu pakai ilmu apa juga ya. Kan kalau jadi santri banyak. Ini kenapa kami gunting? Padahal nggak ada laki deh. Ente doang yang ngurusin. Bukan salah saya katanya, saya lagi kencing di atrel. Lagi kencing, dia mundur deh. Yang masuk sekalian. Saya bunyi nggak ada laki. Ya. Jadi jangan gini ya. Kalau jadi abid doang nanti pikirannya cupet. Kalau enggak ngaji. Tapi kalau ngaji luas. Ngusilin orang dicari. Makanya pun aliman bersara jadi orang alim. Supaya jangan ketipu. Kalau ingat taklim orang aliman tidurnya aja ngeri setan. Tidurnya apalagi bangunnya. Ini orang alim lagi ibadahnya aja sedang takut makanan gua ini masuk neraka deh. Ya kan yang begitu kan membuang apa mengatasnamakan agama padahal itu setan. Balik ya. Jadi kalau buat kita mah kamu perintah kebaikan, kamu tanha mungkar, melarang yang mungkar, selama kamu tahu sampai itu, walaupun masih terjadi. Minimal dosanya jangan puasa. Syukur udah bisa dua. Ya makanya tobat mah nggak pernah ditutup sampai itu nafas sampai ke ini kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nah kalau mau ngebuktiin Allah itu ada, itu di Waqiah, surat yang pengen kaya. Sudah ingat hadis. Wa antum hina idzin tanzurun. Nah ketika kamu sekarat baru melihat. Wa nahnu aqrabu, aku itu lebih dekat sama kamu kata Allah. Walakin la tubsirun, tapi kamu gak bisa melihat saya. Yang ngatur hidup lu gua, mati juga sama gua, kenapa mikirin dunia aja. Nah sekarang waktu balik tuh, ayo bagaimana? Ayo lihat tuh balasannya, ayo.